Ya, hari ini kita akan bertemu dengan klien kita yang bernama Ibu Dena. Iya, kan? betul. Nah, sekarang kita udah ada di depan rumahnya. Di sini rumahnya, kita langsung aja datengin. Iya. Sepi ya? Masih nggak ada orang. Iya, barusan berapa? Berantem. Serius? Bu Dena dong berarti? Bener. Aduh, berapa sih? Masuk, bisa nggak? Bisa. Ayo. Samperin aja ya. Kok ribut-ribut di sini sih? Mbak, permisi. Assalamualaikum. Ini Mbak Dena ini ada apa ribut-ribut ya? Ada apa ya? Ini mah ibu ini Mana mah di TV segala? Lu minta bantuan TV? Ini kenapa sih Bu harus ribut-ribut di sini, Bu? Malu ya, nanti nggak suami tahu lu Bu. bersalah. Ini lomba ibu ini nuduh-nuduh suami saya. Kenapa sih Bu? Emang ada masalah apa nuduh-nuduh Suaminya gimana? ini curang, culas. Suka geser patok-patok tanah orang itu. Geser patok tanah. Patok. Iya nih termasuk tanah saya. Digeser sama dia. Bu, kalau Ibu nuduh kayak gini harusnya Ibu punya bukti dong, Bu. Dia punya bukti saya. Iya, Bu. Ini yang ini. Bu, pelan-pelan, Bu. Ini habis bikin Apa? patok tanah. Apa? Enggak Coba. mungkin. Gak mungkin mbak. Lah. Ya Allah. Tadi bukan di Ya, sini, kok Mas. gini juga Tadi kali, di sini. Mbak. Nih, lihat. Mbak. Bu, pelan-pelan, Bu. Iya, Mbak. Bu, ini di sini. Bukan di sana. Oke, Mbak. Saya minta Mbak tenang dulu. Mbak tenang dulu. Jangan narik-narik kayak begini. Dia salah, jadi gua rugi kamu. Iya, kita ngerti, tapi itu patok kayaknya udah lama di situ. Nggak ada yang berubah. Itu suami Nggak dia. terima saya, Yang Mbak. dari tadi di sini jadi ke sana. Mbak, itu kan beton ya Mbak ditanam di dalam. Kalau misal Itu dipindah, perbuatan suami dia. enggak, kalau misalkan dipindah pasti ada bekasnya. Ya udah Mas, masa ikut campur. Ini urusan saya sama dia sama suaminya. Bukan begitu Mbak, bukan kita maksudnya ikut campur. Kita menengahi permasalahan di sini. Mas, udah banyak sama suami dia itu dibohongin. Bukan cuma saya doang Mas. Dia juga tahu Kak, udah banyak yang ngomong sama dia. Oke, nah ini kalau kita lihat, ini permasalahan tanah kan memang harus ada bukti. Yang pertama surat-surat, terus ada ukuran. Saya nggak ada bukti Mas, sertifikat ada di rumah. Ya udah Mas, nggak usah banyak ngomong sih Mbak, juga nggak usah banyak ngomong. Loh, ya kan saya Kan? Ya kan makan jangan aja. Ya Allah mbak, itu ibu. Tapi sebenarnya kebukti nggak Mbak? Mbak pernah nanya belum nggak sama suami Mbak tentang permasalahan ini? Iya saya udah sering mas nanya ke suami saya, tapi suami saya nggak pernah ngaku mas. Orang lain juga semua ngomong. Makanya saya mau nyari tahu, saya minta tolong sama emas sama mbak. Saya mau cari tahu suami saya mas. Ini suami Mbak ada di rumah, biar kita langsung tanyain aja kalau kayak begitu. Harusnya suami saya emang kerja, tapi tadi ada orang yang ngomong katanya suami saya tuh lagi di tempat burung mas. Makanya saya pengen tahu, saya pengen tanya langsung ke dia. Tempat burung maksudnya tempat orang jualan burung gitu? Iya, tempat orang jualan burung kayak gitu mas. Mbak tahu di mana tempatnya? Saya tahu. Kita mending langsung ke sana aja, kita coba cek. Oke ya. mas. Yaudah, yuk. Yaudah, mobil kita di sana mbak. Oke. Tuh, itu tuh mas tuh, suami saya tuh mas. Yang mana, Mbak? Itu tuh yang baju belang-belang mbak. Oh, itu yang baju Iya, belang-belang. baju belang-belang. Harusnya dia tuh kerja jam segini, kenapa ada di situ ya? Dengar-dengar sih kalau dia kesini tuh dia tuh nyari tahu tentang tanah gitu loh, kan dia kan broker tanah kayak gitu mbak, gitu. Jadi dia ke teman-teman di situ nyari informasi, Cari kenalan strategi juga dia gitu. aja. Oh, iya. Udah mbak, saya mau samperin dia aja, saya mau cari tahu aja. Tenang dulu Mbak, jangan dulu. Kan di sini kita mau ngeliat nih, suami Bang ngapain di sini? Apakah bener cari informasi tentang tanah atau enggak? Enggak, soalnya orang-orang semua udah pada ngomong mbak ke saya mbak, katanya suami saya kesini cuma buat nyari tahu aja, saya nggak mau dikasih makan uang haram mbak. Mbak nyari taunya pakai strategi yang kita atur gimana Mbak, biar nantinya tuh nggak ada resiko-resiko berantem di sini. Karena kan nggak enak ini tempat orang cari nafkah Mbak, jual burung mereka, daripada kita ribut di sini ntar pelanggannya pada pergi. Iya, ini aja daripada ribut di sini. Mendingan saya turun, saya coba deketin mereka. Mereka ngobrolin apa ya? Oke deh, Mas, Satu cari kamera tahu. ikut gue. Coba. Mas cari tahu ya mas ya. Coba gue ngendep-ngendep deh. Ada jaket? Bentar, saya ambil jaket dulu. Tapi Mbak sering, maksudnya Mbak tahu nggak kalau suami Mbak tuh sering kesini? Maksudnya ada izin ke Mbak sebelumnya? Nggak pernah izin. Nah, izin. Harusnya juga dia tuh hari ini tuh jam segini udah di kantor. Kenapa di sini saya juga bingung makanya. Juga sih, benar juga kan. Bentar ya. Udah coba kita cari bukti aja dulu di sana. Iya, Ini gue pakai kamera kecil. Iya, iya.
Abang, yang ini harganya berapa, Bang? Bisa kurang-kurang Juta lebih lah. Juta ya, Bang? Iya. Oh, gitu. Enggak gini bang, kalau ada lahan kosong, abang bolehlah hubungin saya. Kalau nanti ada fee buat abang lah, tenang aja lah bang. Saya panggil bagi abang. Iya, saya cuma hanya jualan burung aja Pak tahunnya. Siapa tahu nanti ada tolong saja. Itu kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Ya Allah, Mbak. Tuh kan, itu kenapa Mbak? Suami saya Mbak. Kok tarik-tarik gitu sih Mbak? Aduh, Mbak. Mbak gimana nih Mbak? Udah turun ya Mbak. Ayo. Tenang bang, ini belum selesai. Nanti gua bagi bang jatah-jatah. Allah. Bang, gua kan masuk. Bang. Mas, ada apa tadi ya sampai bisa dipukulin kayak begitu? Udah, ibu diam ngapain juga bawa-bawa orang itu bikin malu ayah aja. Pokoknya udah ibu tenang aja. Ibu jangan percaya sama orang lain. Udah diamlah bu. Pak, tenang dulu, Pak. Pak, tenang dulu. Ya ampun Mas. Udah ngejelasin apa-apa malah yuk. Tadi lu denger apa yuk? Tadi kan saya ngikutin kan, saya liatin, saya denger tuh. Tadi dua orang itu minta jatah. Jatuh apaan? Jatah, terus suami Mbak bikin main cantik apa nggak? Kayaknya sih ada hubungan sama tanah. Tiba-tiba langsung dihajar aja sama kedua orang itu tadi. Mbaknya langsung masuk sama Fatih aku. Tadi mbaknya malah. Iyalah, saya nggak tega Mas, liatin suami saya digituin Mas. Siapa yang tega istri Mama coba Mas. Ya, saya ngerti Mbak, saya ngerti tapi kita tadi udah hampir denger maksudnya apaan. Tapi tadi lu denger gak sih? Salah satu orang dari situ tuh ngomongin janji, nungguin janji apaan ya? Kayaknya Janji sih sama jatah. Janji nggak tahu sih, ada uang kayaknya. Kayaknya jatah nungguin kamu. uang datang Wah, ke suami Mbak. Habis itu baru dibagi. Kedua orang tadi yang datang yang Emang gak marah-marah tahu sama dia. ada urusan Nggak, apa aku nggak sekarang? tahu. Nggak tahu. Mungkin yang usaha tanah-tanah yang saya bilang tadi gitu kali Weh. Tapi kalau misalnya tanah, kenapa harus dia datangnya di sini? Kalau misalnya emang udah ada urusan tanah? Ini aja deh. Mending ini kan suami Mbak udah pergi nih, kita nggak dapat apa-apa. Coba kita antar Mbak pulang aja dulu, siapa tahu suami Mbak pulang gimana. Nanti tanyain aja di rumah kalau misalkan dia pulang. Ya udah deh Mas kalau gitu Mas. Juga sih benernya. Tadi juga dia luka-luka, pasti dia pulang ke rumah. Aduh, saya lemas banget Mbak jadinya Mbak. Mbak, sabar Mbak, coba kita pulang aja dulu Mbak. Mbak, kalau saya lihat tadi itu pasti suami Mbak agak luka-luka, soalnya tadi ditendang-tendang segala macam. Dia pasti pulang ke rumah dia ngobatin Iya luka. makanya Mbak, tapi saya takut pulang ke rumah nih Mbak. Saya takutnya Mbak, nanti takut? suami saya malah ngamuk-ngamuk, malah marah-marah. Tapi saya khawatir juga, dia takutnya kan, aduh luka-lukanya apakah udah diobatin atau belum gitu Mbak. Tapi Gimana ya? ini rumah Mbak kayaknya masih sepi, jangan-jangan suami Mbak belum pulang. Oh iya bener. Nah gini aja deh Mbak, Mbak kan takut Iya. pulang kan rumah gini. Kan tadi saya sudah dapat gambar. Apa yang diobrolin kita udah denger semua kan. Barusan saya udah transfer ke HP Mbak, jadi di situ ada videonya. Nanti gini aja, ketika suami Mbak pulang, Mbak tunjukin aja videonya, Mbak tanyain. Oh, saya tunjukin gitu. Jadi Mbak udah punya bukti di Iya, sini. bener. Mbak tanyain baik-baik, Mas ini kenapa kayak begini. Nah, kalau Mbak takut, kita ada kamera kecil sama tadi. Mbak nanti taruh kamera ini, taruh aja di sudut tempat yang kira-kira nggak bisa dilihat sama suami Mbak, tapi bisa ngerekam Mbak. Mbak nggak usah takut, kita ada di sekitaran sini, tapi nggak akan mungkin di dekat Ya sini mungkin juga kita sih. nanti mundur di belakang. Makanya ini Tapi awasin terus ya Mbak, saya takut Mbak. Iya, Mbak, Saya takut udah. diapa-apain nih Tenang Mas aja. ya. Mbak aman, pokoknya ya. Selama ada kita, kamera bisa ngerekam, Mbak aman. Ya, mending keburu suami Mbak datang, Mbak turun dulu aja. Gimana Mas Bas, mundur aja dikit gimana, bisa nggak? Kira-kira di sini atau di situ tadi? Di sebelah sana Iya, aja Mbak. yang kira-kira nggak kelihatan. Suaminya udah datang? Iya. Harusnya suaminya datang duluan loh. Ya kan? Dari perban gitu deh. Perban. Serius, dari perban? Udah di perban. Loh, Berarti di... dia masuk. Ya Mas. Ya Allah Mas, kenapa sih kamu kayak gini? Kok kamu sampai kayak gini sih Mas? Ya ampun, kenapa sih? Kamu ada masalah apa sih sama orang itu Mas? Udah Ya ampun. ibu diam. Kan debat kan? Nah, itu pasti ditanya baik-baik kenapa jadi marah-marah kayak gitu sih? Kita lihat dulu. Nah, ikut campur gimana Mas? Semua orang udah pada bilang sama aku Mas.
tentang kamu semuanya. Katanya kamu curang, Mas. Kamu culas, Mas. Kamu suka geser patok tanah orang, Mas. Ya ampun, gimana, Mas? Itu pasti kelakuannya istri si Herman. Bikin aku malu aja. Biarin nanti aku samperin. Itu urusan suami, kamu nggak usah ikut campur. Kasihan ya, maksud dia kan baik. Ya enggak sih? Dia tuh dia soalnya nggak dituduh-tuduh sama orang. Nih kan? Gak percaya gimana, Mas? Orang-orang semuanya tuh udah pada ngomong ke aku, Mas, tentang perbuatan kamu. Kamu tuh culas lah, kamu curang lah, kamu suka geser patok tanah orang lah, Mas. Sampai Bu April tuh tadi tuh datang ke aku, nyeret-nyeret aku, Mas, ke tanah dia, Mas. Aku sampai dilempar pakai tanah, Mas, sama dia, Mas. Gimana coba, Mas? Itu si Gimana April kamu ya, bisa- ikut-ikut campur aja. Nanti biar aku itu urusan aku, kamu nggak usah ikut campur. Nah kalau misalkan bener kan, kalau orang nggak salah, dituduh pasti nggak marah. Gue takut dia makin diapa-apain, kita samperin aja yuk. Udah ada buktinya semuanya, Mas. Mana buktinya? Nih kalau kamu nggak percaya ini buktinya ada Coba di lihat sini aku, semuanya. Kamu Gitu dong, yuk. Jangan, Pak. Nanti kalau kita datang malah makin ribut. orang-orang sini kamu bawa. Buat apa kamu bikin malu suami saja kamu? Aku cuma pengen tahu aja, Mas, semua perbuatan kamu di luar, Mas. Pasti masih ada orang TV di sini kamu bawa-bawa. Enggak. Coba aku lihat. Ketahuan, Pak. Dia ngambil apaan itu? Astagfirullahaladzim, mas, Mas, mundur, Mas. saya bayar dia. Aduh ya Allah, gue bawa. Mas. Ini, aduh Ya, mas. jangan panik, Mas. Yo, gue tak cari pecahin ya. Mas, kenapa, Mas? Lo pada ganggu urusan rumah tangga gua aja ikut campur. Keluar. Lu santai dulu dong, santai dulu. Keluar. Iya. pelan-pelan aja, Lu Mas. santai dulu dong. Keluar lo. dong. Jangan gitu lo. Jangan, Mas, jangan, Mas, Lo jangan. ganggu. Jangan, Mas, Ya jangan, gua Mas. apa maksudnya? Dia nggak salah apa-apa, Mas. Jangan, Mas, jangan. Rumah tangga gua lo ikut campur aja lo dari tadi. Gua liatin istri gua. Lo bawa-bawa. Tenang dulu, jangan kayak begini. Bawa kayu kayak begini maksudnya apaan? Lo ganggu hidup gua. Rumah tangga gua lo ikut campur aja. Ngapain gua dibikin malu-malu? Gini ya, gue jelasin di sini ya, gue tekenin di sini ya. Kita nggak akan ikut campur kalau bukan istri lo yang minta. Gak bisa lo. Itu ganggu hidup gua namanya. Kita udah punya bukti ya, kita punya audio kalau lu mindahin patok orang ya, lu mindahin diam lo. lu geserin patok-patok tanah orang ya. Itu urusan gua. Ngapain? Campur gua. Bukan orang gimana, lu bisa dikasusin kalau kayak begini. Kasus apa itu masalah gua lo ikut campur? Lu ikut campur gimana? Lu nggak takut masuk penjara? Lo ganggu hidup gua aja lo. Mas, udah, Mas. Mas, udah, Apaan nih lo bawa TV Mereka nggak begini salah bikin apa-apa, malu Mas. gua aja. Mas, udah, Mas. Lo mati. Ya udah lu santai aja dong. Lu santai aja dong, nggak usah dibawa kamera. Lo Kenapa? ganggu gua mulu. Dari mana? Gimana? Mas, udah jelas ada Ganggu gua aja. Mas. Kamu juga diam. Dari mana kamu? Marah-marah terus dari tadi aku capek. Mas, sekarang nggak bisa Malu ngelak aku. lagi. Mas, udah nggak bisa ngelak lagi. Sekarang buktinya udah ada semuanya, udah jelas semuanya, Mas. Dari siapa? Itu Bu April, Mas. Gua datangin Bu April sekarang juga. Udah, Mas, udah, jangan, Mas. Udah diam kamu. Lu biasa aja dong, ini kan istri lo, lu mau kemana? Mas, udah, Mas. 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 Kejam. Lah, bawa kayak begitu lagi. Mas, udah, Mas. 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 Lu mau apaan, Keluar lo. Ganggu hidup gua aja. Tahan Sini dulu, lo. tahan dulu dong, Mas. Ini kan mau. Mas, sabar. Lo ganggu aja lo hidup gua. Orang di TV masih aja ikut. Bikin malu gua aja. Ajarin dulu ini lo, Mas. Siapa bikin malu? Tenang, Gua kan yang matokin tanah gua, yang geser tanah gua. Ini lo ajarin tuh, Man. Udah, apa sih? Udah. Juga masih ngikut-ngikut aja. Awas. Udah biarin, biar kasih waktu biar tenang dulu aja. Kalau kayak gini caranya kita harus ngomong gimana lagi ya? Udah deh kita balik aja kantor deh, kita atur strategi dulu biar bisa ngomong sama dia baik-baik. Kalau nggak kita ketemu sama istrinya tanpa ada dia.
Boleh, itu lebih bagus. Biar kasih mereka waktu dulu aja, soalnya mereka masih ribut-ribut kan. Enggak, rumah orang didatengin, teriak-teriak deh. Tadi nggak ditempel-lempar balok tapi kan. Yaudah, yuk. Ya balik semua yuk. Biarin aja tuh. Ya gini. Dia kan mau cabut tuh. Suaminya. Ini Pak. Lu di sini stay di mobil nungguin Mbak Dena. Ya. Terus lo mau mana? Gue naik motor coba ngikutin suaminya. Oh iya beneran, cepet. Taruh kalau gue aja. Kamera ada yang foto. Ya. Ayo. Halo, Assalamualaikum. Iya Mbak, ini kita udah ada deket rumah Mbak, iya. Barusan saya lihat ada suami Mbak pergi ya. Nah Mbak kalau misalnya emang kira-kira udah aman, Mbak mau saya samperin aja atau Mbak mau nyamperin saya? Oh ya udah, ya saya ada di mobil. Iya Mbak. Assalamualaikum. Mbak, ayo naik dulu. Naik dulu, saya takutnya suami Mbak balik lagi. Ayo naik. Nah, tadi itu suami Mbak mau kemana? Mau keluar tadi temennya telepon Mbak. Kayaknya dia mau transaksi tanah lagi deh Mbak kayak kemarin Transaksi gitu. tanah. Nah saya takutnya tuh kayak kasus kemarin itu loh Mbak, yang ngegeser patok tanah orang itu Mbak. Saya takut Mbak, banget. jangan suzon dulu. Tadi tuh Mario pas ngeliat suami Mbak pergi, dia ngikutin pakai motor. Nah sekarang kita nunggu kabar aja dari Mario, apakah benar dia kesana Saya atau... penasaran banget Mbak, mendingan kita langsung aja deh Mbak. Ya Mbak, begini Mbak. Daripada terlambat. Sen kanan tuh mau kemana dia? Lah, kan bingung kan ya? Jangan-jangan dia nyari alamat ya? Ya takutnya kan dia nggak kesana. Ini udah percayain aja sama Mario kesana ngikutin suami Mbak. Ah udah deh Mbak, daripada lama-lama kayak gitu, nanti malah kejadian Mbak. Mending kita ikutin aja yuk Mbak, yuk. Bentar. Ini ada telepon dari Mario nih. Halo, Assalamualaikum. Lo di mana? Hah? Tanah? Ya udah lo Sherlock aja deh, gue kesana. Mbak Dena udah sama gue sekarang. Iya udah. Yuk. Tuh kan bener kan Mbak, yuk. Iya dia tadi lama dia lagi ada di tanah kosong Mbak, gitu. Ya udah, Mas Bas, gue share ke Mas Bas ya. Kita langsung ke sana. Astagfirullahaladzim. Mana sifat ya? Nah ini nih. Ini jangan-jangan kalau kayak begini biasanya pakai duit nih. Aku pakai duit nggak? Kita belum tahu nih. Itu Mario tuh. Ya Tuhan Mbak. Yaudah kita coba samperin aja Mario yuk. Gimana ngadu ayam nih, nggak boleh nih. Sini. Gue ngikutin tadi kan, dia berhenti di sini, dia main sabung ayam di sini. Ya Allah Mas, tuh kan bener nggak sampai kata orang Mas, suami saya Mas nggak kerja malah di sini Mas, itu kan perbuatan dosa Mas. Ya Allah Mas, mending kita samperin aja yuk Mas, Tapi yuk. kita nggak tahu ini pakai uang atau enggak, nanti takutnya ribut Mbak. Enggak, dia kalau ada kamera malah takut Mas. Kalau dia kegap, yuk Mas, yuk. Mending kita samperin aja yuk Mas, yuk. Yuk Mas, yuk. Yuk, Mas. Hei, ini pada ngapain, hei? Hei, ini pada main sabung ya? Hei, bubar! Oh, jadi gini Mas, kerjaan kamu selama ini. Bukannya kamu kerja di kantor, kamu malah di sini main sabung ayam kayak gini, Mas. Tega ya kamu, Mas. Kamu ngasih makan anak istri dari uang haram, Mas. Saya nggak mau, Mas. Gua biayain anak istri supaya lu enak. Tapi nggak ada cara kayak gini, Mas. Nah, ini tuh duit haram. Saya nggak mau dikasih makan sama duit haram, Mas. Lu berdua tahu nggak? Gua sebagai suami ngumpanin bini gua. Lu ngikut-ngikut begini, maksudnya apa? Lu mau tanggung jawab ngumpanin bini gua? Ya bukan gitu caranya, kan di sini kita cuma ngasih tahu kalau lu caranya begini, ini tuh salah. Salah dari mana? Lu ikut-ikut mulu dari tadi.
Kamu juga. Gue kasih tahu salahnya ya. Pertama, lu bisnis mindahin patok orang, lu geser patok orang. Sekarang lu main kayak begini, ini udah 2 pidana yang bisa lu dapat. Kok ngatur kayak gitu lu? Kok tahu lu udah bubar minggir lu. Gue udah sabar sama lo ya gua. Ini gimana sih lu tanggung jawab dong? Gak ada sopan santun. Jangan kasar dong. Udah diam lu, jangan ikut baik. Bukan kayak begini. Udah lu pulang. Bukan kayak begini caranya. Diam lu. Ngatur gua lu. Bini-bini gua lu. Gua ngerti caranya. Dia kan orang lain pada lu. Lu kamera. Diam lu. Minggir lu, gua tabrak gua pada lu. Rese lu. Minggir lu. Udah mas, udah mas, malu mas sama orang mas, malu. Weh, sama dia udah gue tahu kalau dia ngelakuin kesalahan dia dosa. Iya dia bisa justru kena itu yo, karena dia ngelakuin kesalahan. Sekarang dia nutupinnya pakai marah-marah sama istrinya. Nggak jelas alasannya apa. Udah ini dibubarin aja nih, digulung aja udah. Ntar malah dipakai buat. Lu ternyata main dari patok gua. Nah, lu gua lihat sama Indra dari tadi. Enggak Pak, tenang dulu, maksudnya mindahin patok gimana maksudnya? Patok gua kan darinya di sini. Di mana? Di sini nih. Kenapa bisa ada di sini? Pasti lu kerjanya sama si Indra ini. Pak, Bapak tenang dulu, ini salah paham Pak. Jadi tadi kita sebenarnya kesini, kita ngeliat orang pada banyak-banyak sabung ayam di sini main sabung ayam, makanya kita bubarin. Nah ini kita mau beresin ini biar nggak dipakai buat sabung. Justru kita malah nggak tahu kalau ini patok Bapak. Oh, jadi bukan kalian ini kerjanya? Bukan Pak, kalau Bapak nggak percaya kita punya nih gambarnya, videonya. Kalau Bapak nggak percaya. Maaf kalau gitu. Berarti emang nih bener-bener kerjaan si Indra ini. Dia tuh nggak kapok-kapok. Nggak kapok-kapok. Nipu orang, nyurangin orang. Udah dipecat dari kerjaannya. Dipecat dari kerjaannya, bukannya istrinya bilang dia masih marketing ya? Tapi udah benar dipecat dari pekerjaannya. Nah itu dia. Udah bohongin perusahaan, nipu perusahaan. Sekarang saya yang mau ditipu. Patok saya pindahin sama dia. Pak, tadi Bapak bilang Bapak tahu dia penipuan di kantornya, segala macam dia udah dipecat. Berarti Bapak tahu dong dia kerjanya di mana? Mas, sama Mbak kalau nggak percaya, langsung aja tuh datangin kantornya Indra. Tanya sama atasannya yang mecat dia. Kita nggak tahu kantornya di mana Pak. Bapak tahu mungkin kantornya di mana biar kita bisa langsung ke sana nanya. Saya tahu, dia di perusahaan di bagian properti di Jalan Bogo. Marketing tuh dia di situ. Tapi dipecat gara-gara jadi maklar tanah yang curang. Udah kalau gitu kita pamit dulu ya Pak ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini bener ya? Apa-apa? Kalau yang bapaknya tadi bilang sih di daerah sini kan, cuman ini tempatnya. Gue minta camper 1 tapi candid ya. Ditutupin jaket atau apa gitu bisa. Tapi sebelum ini, lu candid aja ya. Lu candid, jangan sampai ketahuan. Misi Mas, Ya. Mas mau nanya, bisa ketemu sama manajernya nggak Mas? Dengan Begini Pak, saya kan punya saudara. Nah, saudara saya tuh kerja di sini. Tapi saya lihat beberapa hari ini saudara saya tuh udah nggak masuk kerja. Saya pikir saya kesini pengen tanya Pak, saudara saya tuh masih kerja di sini atau enggak? nama saudara siapa, Mas? Pak Indra. Indra. Iya Pak Indra. Mas, kita ini udah nggak ada urusan lagi dengan Indra, Mas. Udah 4 bulan ini dia kami pecat, Mas. Karena udah memanipulasi data tanah yang akan dijual, Mas. Manipulasi data dipecat. Iya, udah kami pecat. Udah 4 bulan Pak. 4 bulan. Karena dia sering itu menambahkin dan mengurangi, Mas. Dan sering kerjasama sama pemilik tanah buat mencurangi kantor kami ini, Mas. Jadi ada kasus di kantor ini makanya dipecat 4 Iya. bulan yang lalu. Iya, udah kami pecat 4 bulan yang lalu. Tapi kenapa nggak dilaporin ke pihak berwajib Pak? Mas,
kita itu sengaja nggak ngelaporin karena menjaga nama baik perusahaan ini, Mas. Kalau boleh tahu, Mas ini siapa ya? Saya teman lamanya Pak. Kebetulan saya kan melihat dia udah berapa lama ini nggak ketemu kan Pak. Saya dengar terakhir dia kerja di sini. Tapi saya lihat beberapa hari ini dia nggak kerja. Makanya saya pengen datang sini tanya sebenarnya apa dia kerja atau enggak begitu loh Pak. Soalnya saya kasihan sama istrinya. Iya, Mas, tapi dia memang udah nggak kerja di sini lagi selama 4 bulan ini, Mas. Selama 4 bulan ya Iya. Pak? Ya, berarti bener dong ini namanya. Oh ya udah deh Pak kalau begitu. Makasih banyak ya Pak ya. Saya cuma pengen nanya itu aja Pak ke sini. Ya udah kalau begitu maaf ya Pak kalau ganggu. Makasih banyak ya Pak ya. Iya, Mas. Saya pamit dulu Pak. Iya. Assalamualaikum. Gimana ya? Pak, gue barusan nanya kan. Ternyata Gimana? bener. Bener apaan? Indra udah nggak kerja di sini selama 4 bulan yang lalu. 4 bulan udah lumayan lama dong berarti. Dia udah dipecat dari sini. Gue barusan ketemu sama manajernya kan. Gue tanya dia dipecat kenapa alasannya kan. Terus? Manajernya bilang karena dia melakukan kecurangan. Dia memanipulasi data. Memanipulasi data. Jadi data dan tanah itu kan ada ukuran semua. Iya, sama terus? dia tuh kadang dimanipulasi dan kadang dia juga kerjasama sama orang yang punya tanah buat dapat keuntungan. Jadi kalau menurut gue bener tuh dia mindahin patok-patok tuh. Tapi selama 4 bulan dia udah nggak kerja, sedangkan istrinya nggak tahu. Kok istrinya dibohongin juga sih? Kan kasian Mbak Denanya dibohongin suaminya sampai 4 bulan. Ya kan? Ini Mbak Dena harus tahu sih yo. Menurut gue ya Mbak Dena harus tahu secepatnya. Gini Pak, gini. Kan kita tadi ketemu kan. Mereka berantem kan. Gini aja. Iya. Kita bakal kasih tahu tapi kasih waktu dulu. Soalnya tadi kan habis berantem. Takutnya kalau kita kasih tahu sekarang, yang ada malah makin runyam. Ya udah, jadi menurut lo mau lo gimana Gini, sekarang? gini. Mending sekarang kita balik kantor dulu, sekalian kita atur strategi. Besok kita coba kabarin Mbak Dina. Bener? Ya udah deh gue setuju deh. Udah gitu aja. Biar nggak ada suaminya juga ntar. Kita ini dulu awasin. Iya iya. Ketika suaminya pergi baru kita informasi. Kayak tadi aja kan. Yaudah yuk kita balik kantor dulu aja. Ya udah Mas Bas, kita balik kantor ya Mas. Ayo cepet-cepet ya. Bentar dulu, Pat. Bentar dulu. Kita harus cepet-cepet ngasih tahu yo. Nggak kan barusan Jerry juga ngikutin suaminya kan. Paling nggak kasih waktu semenit lah. Takutnya kalau dia balik lagi, nggak ketemu sama kita kan ribet lagi. Enggak, gue yakin dia nggak akan balik lagi. Mendingan kita kasih tahu aja sekarang dia cepet. Ya bentar dulu lah, Pat. Udahlah. Lagian kan kita juga susah ngubungin dia dari Iya kemarin. justru itu kita Bentar, harus bentar. cepet-cepet cari Siapa nih? tahu. Samperin aja udahlah. Assalamualaikum. Maaf, ini ada apa ya? Banyak kamera di sini. Saya kesini mau nyari Mbak Dena. Mbak Dena nggak ada di rumah, Mbak Dena keluar. Oh, terakhir kita nonton di film. Gini kalau boleh tahu maaf, ibu ini siapa ya? Saya ibunya Dena. Oh ibunya Mbak Dena. Oh iya, kenalin Bu, saya Fatia. Bu kenalin saya Mario. Jadi gini Bu, nah kebetulan banget Bu, Mbak Dena kan minta tolong sama kita buat mencari tahu tentang suaminya. Dan kebetulan banget ternyata suaminya memang salah Bu. Oh Mas, ini Mam sama Mbak ini berdua yang bantu anak saya untuk menyelidiki kelakuan suaminya di luaran. Iya Bu, bener. Tapi Mbak mereka Denanya? jadi berantem terus Mbak di rumah. Justru itu Bu, makanya kita di sini mau ngomong sama Ibu kalau sebenarnya suaminya itu memang salah Bu. Alah Mas sama Mbak, udahlah nggak usah bantuin anak saya lagi. Biarkan mereka urusin rumah tangganya berdua. Nah Bu, gini bukannya mau kita ikut campur ya Bu ya. Dari awal itu Mbak Dena yang minta tolong sama kita buat mencari bukti. Tapi berakibat fatal Mbak. Berakibat fatal Dia gimana? berantem terus gara-gara Mas penyelidikan Mas ini berdua. Mas lebih baik pulang deh. Tapi harus ada yang dijelasin ke Mbak Dena Bu di sini Ya biar. udah, jadi mereka ya berantem terus berdua Tapi nggak ada ada fitnah di luaran Bu. Ini cuma mau buktiin Bu, kalau omongan orang selama ini bener tentang suami Dena Bu. Udahlah Dena, selama ini tuh uangnya buat kamu juga, untuk nyenengin kamu, untuk ngebahagiain kamu. Selama ini kan kamu selalu dicukupin, nggak pernah kekurangan. Tapi Dena pengen dikasih makan pakai duit halal Bu. Korupsi aja tenang-tenang aja pakai uang haram. Udahlah kamu masuk Bu, masuk. Ini Dena Ibu, Bu. Bu, tolong Bu. Ibu, Bu, tolong dong Bu.
Di sini tuh Mbak Dena bener, dia nggak mau makan dari uang haram, Bu. Kenapa apa Mbak? Dia ribut mulu, jadi saya pusing dengernya. Ya justru itu di sini, Bu. Saya minta izin buat bantuin Mbak Dena kali ini aja, Bu. Izin terakhir saya, Bu. Tapi kan nggak ada hasilnya gimana? Akhirnya rumah tangganya berantakan. Ibu percaya sama kita nggak mungkin ngejemusin Mbak Dena yang aneh-aneh, Bu. Di sini keluarga mereka harus kita bantu, apalagi suaminya, Bu. Ya saya ngerti Mbak, Mbak mau bantu Dena anak saya. Tapi nggak caranya begini, dia selalu ribut. Bu, begini Bu, Ibu tenang dulu. Seperti yang dibilang Fatya, kita bukan mau bertujuan untuk menghancurkan rumah tangga anak Ibu. Justru di sini kita punya informasi yang penting. Saya ngerti Mas, saya ngerti. Saya juga ingin anak saya damai, nggak mau ada keributan. Pas Mas sama Mbak menyelidiki kelakuan anak mantu saya di luar, sering terjadi cekcok Mas. Saya kan malu sama tetangga. Iya, saya ngerti Bu. Masalahnya Bu, ternyata kita tahu, ternyata ada yang disembunyikan sama suaminya Mbak Dena. Jadi di sini kita cuma ingin membantu biar semuanya tuh clear dan lurus. Kalau ke masalah keputusan nanti bagaimana keluarganya Mbak Dena, itu kita kembalikan ke Mbak Dena. Lagian kan di sini Mbak Dena udah dewasa, Bu. Dia udah berkeluarga sendiri. Jadi Ibu, saya mohon banget, kasihan anak Ibu. Alah udahlah, terserah kalian maunya apa. Yang penting kamu harus berani ambil resiko. Kalau terjadi apa-apa dengan kondisi kamu nanti, kamu yang tanggung. Iya Bu, makasih Bu. Jangan ngobrol di sini ya. Iya, jangan. Ada sini aja. Ayo Mbak Dena sini. Mbak, sebenarnya kita kesini itu mau menjelaskan sesuatu sama Mbak. Kita dapat informasi penting yang Mbak harus tahu. Ya gini Mbak, jadi kemarin saya kan sama Fatya inisiatif coba datang ke tempat suami Mbak kerja. Ya kan, di properti itu, di bagian marketing, kita coba tanya sama manajernya. Dan ternyata suami Mbak itu udah 4 bulan nggak kerja di sana, Mbak. Yang bener Mas. Serius, Mbak, kita punya video, kita punya audio kalau Tapi Mbak tiap ngecek. hari suami saya berangkat kerja kok Mas. Jadi suami Mbak dipecat itu karena ketangkap melakukan Ya kecurangan, Allah Mbak. Mas. Nah, gimana saya sama anak saya nanti makan kalau suami saya nggak kerja Mbak? Ya itu dia Mbak, kita harus cari tahu selama ini tuh dia nggak menghasilkan uang dari mana, kerjaan dia apa sebenarnya. Tuh kan berarti omongan orang tuh selama ini bener ya Mbak. Kalau suami saya tuh masih kayak gitu Mbak. Ya Allah Mbak, gimana nih Mbak nih? Nah, bro kan Jetnya. Aduh, Mbak, Halo, Jet, gimana? gimana Mbak? Mbak, itu kan kita udah ngikutin suami Mbak. Lu udah ketemu, lu udah ngikutin dia. Dia di mana? Berhenti di kebun. Maksud lu tanah luas gitu? Suami Mbak ke kebun. Oh, yaudah, ya. Lu share vlog, gue langsung ke sana sekarang. Bukannya dia mau kerja di Iya. marketing properti itu. Yaudah, gue kesana. Sayang Mbak, buat ada suami saya Mbak. Ayo Mbak, kita Iya, kesana iya. Mbak. Coba kita. Gimana Jerry? Gimana Mas? Jadi tadi suami Mbak kan keluar. Jadi suami Mbak berhenti di sebuah tanah lapang. Kita nggak tahu kan, kayaknya sih tanah mau dijual. Pasti dia kayak Jerry gitu siapa lagi. Mbak? Jadi Sherlock, nih. Ya, Yaudah, minta kita sini aja. langsung berangkat Yaudah, yuk. yuk, kita langsung sana aja. Ya, masih lurus aja ya Mas Bas. Lurus aja nanti depan belok kanan. Mbak emang tadi nggak bilang mau pergi kemana, masih tetap kebiasaan dia nggak bilang kalau mau pergi. Enggak, nggak bilang Mbak. Jadi ini video. Nah, Coba lihat. Itu apa Mas? Ini suami ibu. Iya, ente itu. Kok dia kepatok-patok anak itu? Bukannya waktu itu ya? Iya kemarin di. Iya, ini kan dua orang Iya, bener, berantem Mbak, waktu di toko di pasar burung. itu kan di toko burung. Lagi ngapain mereka ya Mas? Ini kayak Dia perbuatan dia. Kenapa harus jam segini? Bukannya harusnya siang-siang ya kalau misalnya aturannya? Ampun. Iya kan? jangan-jangan emang bener dia gali patok. Tuh, bener kan Mas? Makanya malam-malam kayak begini biar nggak ketahuan. Cuma buat ngegeser-geser gitu Iya, ya? lihat nih, dia Astagfirullahaladzim. patoknya dikubur tuh. Ya ampun Mas. Wah, ini udah fix kan. Coba lo tanyain Jerry deh, dia masih di sana nggak? Bilang kita udah mau nyampe nih yo. Telepon aja. Benar Mbak.
Halo? Kita lihat Ya? aja dulu. Iya nih, kita udah hampir sampai lokasi. Hah? Lampu mobil dimatiin waktu masuk. Masa sih dia ngelakuin kayak gitu? Oh iya. Ya udah. Ntar mobil kita masuk lo langsung samperin ya. Iya udah sana. Iya, udah di depan. Mas Bas, masuk sini lampu mobil matiin ya. Takut ketahuan. Oh iya udah. Mas Bas, lampu. Udah masuk sini. Lampu agak redup ini. Takutnya ketahuan. Mana jari-jari mana? Ini gelap banget. Jari mana? Jet. Oh ini. Jari gimana? Ini gimana? Bukan, Mbak. Oh itu. Iya. Mbak, udah yuk Mbak, yuk kita samperin aja yuk Mas, yuk. Ini sekarang. Kalau nggak disamperin dia nggak sadar-sadar, yuk Mas. Ya. Tapi ini sama orang-orang itu ntar marah-marah lagi. Apa kita banyak. Yuk cepet jagain. Ayo Jen. Gua minta gambar. Ngapain? Astagfirullah. Uang? Itu uang. Gini mau apa, Duit. Awas Mas. Diam lo. Mas. Yang penting lo bisa makan, anak-anak senang, dan ibu lo nggak memandang sebelah mata. Tapi nggak gitu caranya Mas. Kamu bohong. Saya juga baru tahu kamu dipecat dari Pak Derajat Mas. Kamu udah ngerugiin banyak orang gara-gara perbuatan kamu Mas. Sadar Mas. Ini jalan yang salah Mas. Kamu harus sadar Mas. Lazim Mbak, ayo istighfar Mbak. Tolong Mas, jangan berbuat kayak gitu lagi. Kasihan anak-anak Mas. Ingat sama anak-anak kita masih pada kecil-kecil Mas. Maafin aku. Maafin aku, memang salah. Masih banyak Mas cara lain Mas, masih banyak pekerjaan lain Mas yang halal Mas. Jangan ngelakuin itu lagi Mas, kasihan anak-anak kita Mas. Kamu ingat kan Mas, kata-kata mendiang bapak kamu Mas, buat ngasih nafkah anak dan istri yang halal Mas. Iya, aku ingat, Bu. Tolong Mas, sadar Mas. Maafin aku. Di sini kita sebagai sesama manusia, kita cuma mengingatkan kalau yang Mas cari uang selama ini dengan cara seperti ini tuh dosa Mas, merugikan banyak orang lain. Mas, aku salah. Aku cuma pengen bahagiain anak istri aku, Mas, dan keluarga. Mbak, suami Mbak kan sekarang udah minta maaf. Semua juga udah jelas kan Mbak. Mbak maafin aja suami Mbak. Mulai lagi semuanya dari hal-hal yang baik lagi bareng-bareng Mbak. Ya, Mbak. Ya, alhamdulillah. Akhirnya semua bisa terjawab dan ternyata memang selama ini suaminya Mbak Dena itu melakukan perbuatan yang nggak benar, cari uang dengan cara nggak halal. Tapi alhamdulillah sifat dia bisa sadar, dia bisa mengerti, dia minta maaf sama istrinya, dan dia berjanji akan berubah kan.